Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Bersama lagi dengan Bu Siska. Hari ini kalian sudah memasuki kelas 2B. Nah, untuk pelajaran pertama kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Dibuka langsung halaman 2. Coba kita lihat bersama. Di sini ada gambar di mana ini adalah keluarga. Ayo kita baca bersama-sama. Hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan ayah dan ibu yang rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah itu terjadi? Kira-kira apa? Yuk kita coba lihat. Nomor atasnya, nomor 1, kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku ... Kemudian pertanyaan kedua, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku ... Di sini ada 2 saudara. Di sini ada Udin, laki-laki yang berkacamata, kemudian ada kakaknya namanya Mutiara. Kemudian kira-kira jawaban Mutiara dan Udin apa ya? Ayo kita lihat bersama-sama. Jadi menurut Mutiara, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku saling mengerti dengan anggota keluargaku. Jadi seperti itu, ketika kamu dan saudaramu, misalkan sepupu atau saudara kandung, kalau saling mengerti pasti akan rukun. Loh Bu Siska, kalau tidak rukun itu contohnya bagaimana? Misalkan ya, ada mainan ini hanya ada 1. Kemudian kamu pakai, ternyata adikmu pingin main juga. Kira-kira kamu memberikan atau tidak? Jawabannya harus memberikan. Oh iya, sini tak ambilkan atau tak pinjami, nanti tak ambil lagi ya. Begitu, jadi harus saling mengerti. Kemudian menurut Udin, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku mau mengalah dan mau mengerti. Seperti itu ya, hampir sama. Halaman 3. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi tadi yang namanya Mutiara itu kakaknya dan Udin yang berkacamata ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan. Nah, buah tangan itu apa sih? Untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Itu mereka berdua buku cerita, mainan, itu namanya buah tangan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini ada kata buah tangan. Nah, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak. Bu Siska di mana? Sini Bu Siska tunjukkan. Di sini ada buah hati. Lah ini namanya anak. Misalkan ya, Bu Siska memiliki buah hati yang cantik. Berarti Bu Siska memiliki anak yang cantik. Begitu. Buah hati itu sama dengan anak. Kemudian kalau buah tangan, misalkan Kalista membawa buah tangan dari Surabaya. Berarti Kalista membawa oleh-oleh dari Surabaya. Buah tangan itu sama dengan oleh-oleh. Ini namanya ungkapan ya. Lanjut, halaman 4 dibuka bersama. Bagi yang sudah punya buku, yang belum punya, perhatikan videonya Bu Siska dulu. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Tadi ya kita sudah membaca ada kata-kata yang dicetak miring, itu artinya adalah ungkapan. Ungkapan itu sama dengan apa yang diungkapkan, gabungan kata yang memiliki arti beda, tapi kata asalnya disebut ungkapan. Artinya itu beda. Coba, ayo kita jawab di sini. Lanjutkan percakapan di bawah ini. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Lah, buah tangan tadi apa? Ada yang bisa jawab?
Iya, buah tangan itu oleh dijawab oleh Udin. Hore, ayah membawa oleh-oleh. Begitu. Atau ucapannya Mutiara, terima kasih ayah. Jadi kalau kita diberi sesuatu dari orang lain, kita wajib mengucapkan terima kasih. Itu jawabannya. Bu Siska kalau jawab beda enggak apa-apa, tapi ini bukan tugas ya. Hanya Bu Siska menjelaskan saja. Lanjut, kita buka halaman 5. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih menghitungnya? Setelah Udin dan Mutiara mendapatkan buah tangan dari ayah, sekarang mereka sedang berlatih menghitung benda-benda yang ada di rak. Salah satunya adalah buku. Nah, di sini ada 4 lemari ya, 1, 2, 3, 4 atau 4 rak buku. Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10. Jadi kita akan belajar untuk mengenal puluhan, satuan, dan ribuan. Oke, di sini ada kotak. Kotaknya ada 2. Kotak yang pertama, di sini tulisannya 50 ya. Kotak yang kedua di sini 70. Nah, Bu Siska besarkan. Nah, kotak yang pertama kita hitung tiap deret dari buku ada berapa deret. Ada 5, dari mana ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap deret ini isinya 10 buku. Berarti kalau 5 dihitung satu-satu atau dihitung langsung. 1 deret isinya 10, kalau 5 deret isinya 50. Ya, begitu. Dihitung sedikit-sedikit atau satu-satu boleh atau dinalar juga boleh. Kemudian kotak yang kedua, di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya satuan. Berarti yang 50 ini ada 5 deret, yang 7 ini 1 deret isinya 7. Maka banyak buku yaitu 57. Dari mana Bu Siska? 50 ditambah 7. Ya, pasti sudah paham, kelas 1 sudah diajari penjumlahan. Oke, lanjut. Nah, halaman 6 sekarang ada tulisan 70 loh. Bu Siska, dari mana 70? Coba kita lihat. 1 deret ini, 1 baris atau 1 deret. Kalau kita hitung 1 per 1, ini jumlahnya 10. Ya, kemudian di sini berapa? 10. Di sini lagi jumlahnya 10 ya. Ini jumlahnya 10. Buku yang ini 10. Deret yang ini 10. Deret yang ini 10. Bentar. Nah, ini 10. Ya, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Hasilnya 70. Kemudian deret yang paling samping ya, yang kotak sampingnya itu jumlahnya 7. Berarti di sini 70 ditambah 7. 70 tambah 7. 0 tambah 7, 7 tetap. 7 yang ini turun. Berarti jawabannya 77. Begitu. Ya, sudah paham belum? Kalau belum paham, hubungi Bu Siska ya. Lanjut. Nomor 7, halaman 7 juga. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Kita menghitung 1 per 1 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus di sini. Nah, sekarang hitunglah jumlah kubus satuan. Di sini 10 ya, tapi 10-nya ada berapa itu? Coba kita lihat deretnya. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini jumlahnya 10. Setiap baris itu 10. Kalau di sini itu adalah 10 baris. Berapa? Berarti 10-nya ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10.
10 ditambah 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 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti di sini semuanya totalnya ada 100. Nah, 100. Oke, Bu Siska tidak akan mengajarkan perkalian terlebih dahulu karena memang belum waktunya. Nanti perkalian ada di semester berikutnya atau semester 2 ya. Oke, sekarang kita lihat samping. Berarti di sini ini 100, gabungan yang tadi loh, ada tulisannya 100. Di sini ada 30 loh. Bu Siska dari mana 30? Satu deret ini 10. Kalau 3 deret berarti kan 30. Di logika loh. Nggak pakai perkalian dulu, nanti susah. Kemudian di sini kita hitung satu persatu. Jumlahnya 8. Berarti ada 100, ada 30, ada 8. Cara menulisnya adalah 138. Cara membacanya 138. Ini cara membaca. Ini cara menulis. Gampang, dari mana Bu Siska tulisannya? Ini 1, tulis di sini 1. Ini 3, tulis di sini 3. Ini 8, tulis di sini 8. 138 ditulis 138. Cara menulisnya mudah sekali. Nanti Bu Siska beri soal besoknya ya. Lanjut ya, ini adalah tugasnya untuk anak-anak halaman 8. Diingat-ingat tugas yang harus dikerjakan adalah halaman 8, yaitu menjawab soal berikut. Boleh di buku halus bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya boleh langsung di situ menggunakan tulisan Latin. Wajib menggunakan tulisan Latin. Halaman 9 kita buka bersama. Kira-kira lagu apa ini? Ayo kita dengarkan bersama lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Perhatikan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, ini adalah contoh lagu Peramah dan Sopan. Untuk hari ini sekedar kamu mengetahui saja lagunya bagaimana ya. Nah, apakah kamu sudah dapat membedakan? Tadi ada lagu Peramah dan Sopan, di sana ada bunyi panjang, ada bunyi pendek. Bunyi panjang itu lebih lama dari pendek, karena namanya juga panjang. Di mana panjang itu seperti ini, kalau pendek hanya segini, panjang dan pendek ya. Lalu kalau bunyi panjang itu bagaimana? Bunyi pendek itu bagaimana? Apa pengertiannya? Bunyi panjang adalah bunyi yang memiliki ketukan lebih dari satu. Misalkan bukannya congkak, bukannya congkak. Loh, ada 2 ketukan, tapi bukannya itu bunyi pendek. Jadi bunyi pendek, bunyi yang memiliki ketukan 1. Misalkan Indonesia, Indone, itu berarti 1 ketukan. Indone itu 1 atau setengah. Tetapi kalau 2 ketukan itu namanya bunyi panjang. 3 ketukan bunyi panjang, 4 ketukan bunyi panjang. Indonesia, Indonesia, tanah airku. 2 ketukan berarti bunyi panjang. Sudah paham ya? Berilah tanda 0 atau titik besar untuk bunyi pendek dan tanda garis pada yang dinyanyikan panjang. Ayo kita beri bersama-sama, diperhatikan. Bukannya congkak, bukannya berarti ini pendek, ini bundar. Bukannya congkak, congkak. Nah, berarti congnya panjang, kaknya kecil. Bukannya congkak, bukan, berarti 2 ketukan. Bukannya sombong, sombong. Nah, begitu ya.
Sudah paham? Nanti kita pelajari lagi di hari-hari berikutnya. Nah, sudah ya. Sepertinya sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya halaman 8 ditulis jawab saja. Tidak perlu soal, di buku halus boleh, langsung juga boleh. Ada yang belum paham langsung menghubungi Bu Siska. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.